Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kusira Syahid dan pada kesempatan ini saya bersama seseorang kami akan ngobrol, bicara mengenai satu topik. Topik apa itu? Tetap saksikan terus. Kita mungkin bisa memperkenalkan dirinya. Halo, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Franky Immanuel. Saya dari Pekanbaru. Terima kasih untuk kesempatan ini. Saat ini saya melayani di sebuah lembaga, lembaga rohani, dan juga saya juga mengajar di ada dua sekolah, satu sekolah Buddhis, kemudian satu sekolah Kristen. Jadi saya berasal dari Pekanbaru. Dan terima kasih untuk kesempatan ini, boleh bersama-sama berbincang-bincang dengan uh, Mas Dendi. Oke, Bang Franky, apa kabarnya ini? Kabar baik, semuanya dalam kondisi sehat, walaupun dalam masa pandemi, namanya ya, penyertaan Tuhan sempurna, masih diberikan kesehatan, masih sering keluar, tetapi ada waktu-waktu ya, maksudnya membatasi waktu untuk keluar, begitu. Semua sehat ya? Istri, anak, Semua ibu. sehat, istri sehat, anak sehat, semua bekerja di rumah. Hmm. Yap. Sekarang kesibukannya apa, Bang? Kesibukannya tetap pelayanan, Hmm. tetap melakukan hal yang utama, yaitu terus memberitakan Injil ke setiap orang. Jadi, uh, apa namanya ya, dalam situasi ini, langkah-langkah yang dilakukan uh, dalam lebih banyak seperti yang kita lakukan saat ini ya, lebih banyak di daring atau dalam jaringan. Jadi bisa bisa melayani dalam bentuk video call, kemudian telepon, WhatsApp, begitu. Jadi lebih banyak di dunia maya ya, istilahnya begitu. Jadi punya melayani dalam hal itu, kalau paling hanya sekitar 1 dan 2 jam, setelah itu kembali. Karena itu ada instruksi, tidak boleh terlalu lama di luar, begitu. Oke, eh, jadi nih menurut Bang Franky, pengampunan itu apa sih? Oke, pengampunan ya. Ini berbicara tentang pengampunan, eh, perkataan yang sangat enak didengar. Karena apa? Karena Allah terlebih dahulu mengampuni. Lalu kalau saya mendefinisikan pengampunan itu apa? Eh, Ketika seseorang atau kita mampu memaafkan, memaafkan sama seperti Yesus memaafkan setiap kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, dan ada satu pengorbanan seperti yang dilakukan oleh Yesus, dan tidak ingat-ingat lagi apa yang jadi kesalahan setiap manusia, termasuk saya, begitu. Jadi pengampunan itu adalah memaafkan. Memaafkan artinya tidak mengingat-ingat lagi kesalahannya, dan berdamai dengan seseorang yang melakukan kesalahan atau kita yang melakukan kesalahan atau sebaliknya, begitu. Jadi artinya itu bukan melupakan, bukan melupakan ya, tapi menyelesaikan. Betul, betul, betul. Kalau secara pribadi nih, Bang Franky pernah nggak melakukan pengampunan atau terlibat di dalam proses pengampunan? Ya, ada banyak.
karena saya manusia yang berdosa juga, pasti pernah melakukan satu kesalahan terhadap orang lain, atau orang lain melakukan kesalahan kepada saya. Tetapi ada satu hal yang menarik, berbicara tentang pengampunan itu antara saya dengan ayah saya ya, ayah saya. Jadi waktu kecil kami tidak pernah berdamai, kemudian selalu ada pertengkaran, kemudian selalu ada hal-hal yang terjadi yang sebenarnya itu tidak benar. Lalu pada satu saat, ketika dia melakukan sesuatu hal yang sangat saya tidak suka, pada saat itu tersimpan di dalam diri, di dalam hati ya, tersimpan di dalam hati. Kemudian sampai saya mulai dari SD, SMP, SMA itu tidak pernah hilang. Itu tidak pernah hilang, selalu ada dendam, em, kemudian ada kebencian. Kemudian ketika melihat sosok ayah saya benci sekali. Bahkan ketika saya pun pulang bertemu dengan dia, saya tidak banyak waktu dengan dia karena memang benci sekali. Karena ada banyak hal yang dia lakukan yang menurut saya tidak patut ia harus lakukan seperti itu. Ada banyak hal ya, ada banyak hal. Tetapi suatu saat ketika saya mengenal siapa itu Kristus, mengenal dan tahu bagaimana dia mengampuni saya, dan secara ajaib pengampunan itu sungguh-sungguh nyata di dalam diri saya. Dan pada saat itu saya belajar untuk atau berjuang ya, bukan melupakan kesalahannya, tapi berjuang untuk berdamai dengan dia. Berjuang untuk berdamai dengan dia. Kemudian satu saat ada suatu momen saya datang, saya ajak dia ngobrol. Kemudian saya mengatakan apa yang saya alami. Yang pertama adalah saya mengalami pengampunan dari Kristus. Saya mengatakan saya mengalami pengampunan dari Kristus, bahwa Kristus telah mengampuni semua dosa-dosa saya. Dan dia berjanji bukan hanya mengampuni, tetapi memperbaharui, membentuk, dan ada banyak hal yang dilakukan untuk saya bisa mengampuni atau melakukan hal yang sama terhadap ayah saya. Dan ketika saya sampaikan itu, dia menangis. Dia menangis dan saya mengatakan, saya meminta maaf sebagai anak, saya mengasihi dia, saya mengatakan bahwa apa yang saya lakukan itu sebelum-sebelumnya tidak benar. Dan akhirnya ada terjadi satu pengampunan yang luar biasa menurut saya ya, bahwa sangat lama, itu mungkin ada 12 tahun saya menaruh dendam yang sangat, bahkan ini yang paling ngeri. Dulu saya punya cita-cita ingin menjadi seorang polisi. Jadi alasan saya punya cita-cita itu adalah karena saya dendam dengan ayah saya. Ketika saya nanti lulus jadi polisi, saya mau membunuh dia. Wah, itu gila, benar. Itu gila, begitu. Dan saya ceritakan itu sama ayah saya waktu saya sudah membuat pengampunan sudah menyatakan pengampunan dengan dia, tertawa begitu. Lalu ketika saya katakan juga bahwa Tuhan memanggil saya, ternyata itu luar biasa. Yang ada keinginan untuk melakukan sesuatu hal terhadap dia sesuai dengan cita-cita saya, tetapi ada cara Tuhan ketika Tuhan menyatakan pengampunan di dalam diri saya. Tuhan ubahkan itu ya. Saya tidak diizinkan menjadi seorang polisi, tetapi saya diizinkan menjadi seorang hamba Tuhan, dan kemudian itu seperti sinkron. Akhirnya saya mengatakan kepada dia, saya mengampuni Bapak. Saya mengasihi Bapak. Saya mengasihi sama seperti Kristus mengasihi Bapak. Begitu. Jadi itu luar biasa. Itu luar biasa sekali. Tetapi ada hal yang menarik. Ketika itu selesai, saya masih ada terngiang-ngiang. Ada sedikit sekali gitu. Nggak tahu kenapa. Jadi belum beres lah. Tetapi ada satu saat, ada sebuah seminar. Wah, ini seminarnya luar biasa sekali ya. Ada namanya seminar pria sejati. Ketika saat itu, di sini juga berbicara tentang pengampunan. Wah, ada seorang pembicara ini, dia mengatakan, dia berbicara di depan, kemudian
dia menyuruh saya membayangkan bahwa itu adalah papa saya. Kemudian ketika dia mengatakan hal-hal yang saya tidak dapatkan dengan ayah saya, wah itu luar biasa. Dia mengatakan, maafkan Bapak tidak pernah memelukmu, maafkan Bapak tidak pernah memberikan apresiasi, maafkan Bapak tidak pernah. Wah, ada banyak hal yang saya tidak dapatkan dengan ayah saya. Wah, saya menangis. Saya menangis, saya memeluk dia, dan sungguh-sungguh saya seperti merasakan bahwa itu adalah Bapak saya. Lalu setelah selesai itu, saya tidak ada masalah dengan Bapak. Yang ada masalah itu ada pada diri saya, karena ternyata masih ada sedikit sekali yang saya belum selesaikan. Begitu. Lalu ketika saat itu selesai, dan wah itu luar biasa. Dan akhirnya pembicara mengatakan, apa yang mau kamu katakan sama ayahmu? Saya hanya mau bilang begini sama ayah saya, I love you. Lalu setelah selesai, lalu saya telepon ayah saya kan, saya telepon bapak saya, kemudian saya bilang, Pak, I love you. Dia kaget. Kenapa ngomong kayak gitu? Aneh kamu. Saya bilang, tiba-tiba. Dan tidak bilang, apa kabar ini? Saya bilang, Pak, I love you. Loh kenapa? I love you, pokoknya I love you. Habis itu aku matikan. Begitu. Jadi, tapi aku puas. Aku puas, begitu. Wah, seperti, waduh senang sekali. Setelah itu, ada sekitar 2 hari baru saya telepon, saya ceritakan lagi pengalaman itu. Dan, wah dia menangis lagi, begitu. Dia bilang, wah, luar biasa ya Allah, begitu. Jadi, di sini memang berbicara tentang pengampunan, sebenarnya itu, kalau secara kedagingan, itu enak untuk dinikmati. Aku menikmati itu, walaupun sudah bertobat, tetapi ketika belum ada pengampunan, apa masih sulit untuk mengampuni itu, rasanya wah, enak untuk dinikmati. Tetapi ternyata itu menghalangi kita untuk membangun hubungan dengan Allah, begitu. Jadi itu pengalaman singkat ya, tentang bagaimana mengampuni. Tetapi setelah itu, seperti ini, bebas ya. Ada ikatan-ikatan itu bebas. Bebas, kemudian ketika berdoa pun tidak ada seperti intimidasi. Itu enak sekali. Jadi ketika pun ngobrol dengan ayah sekarang itu lebih apa ya? Lebih rileks, lebih terbuka. Kemudian ya, ngomong apa saja begitu. Jadi dan ini lebih luar biasa lagi. Ketika setelah selesai seminar itu, ayah saya melakukan, saya nggak tahu bagaimana cara Tuhan ya, tapi ini hebat. Ayah saya melakukan seperti yang dilakukan oleh pembicara itu kembali. Dia mau mendengarkan saya, dia curhat, dia memberikan apresiasi. Aku kaget, ini, pokoknya luar biasa begitu loh. Walaupun jarak kami jauh, saya di Pekanbaru, ayah saya di Sumatera Utara, dan itu jarak yang jauh, tetapi itu hebat, Jadi ketika melihat itu, wah, betapa luar biasanya ketika melepaskan pengampunan, kemudian ketika mau berjuang untuk menyelesaikan pengampunan. Itu luar biasa. Itu Mas Dendi. Iya, jadi artinya dari apa yang Bang Franky sampaikan ini, orang yang mau melakukan pengampunan harus mengalami pengampunan diri sendiri dulu, begitu ya? Betul, setuju. Setuju. Harus mau menerima diri sendiri juga ya, karena itu berhubungan dengan latar belakang juga, karena kita dibesarkan dari latar belakang yang berbeda-beda. Cara orang tua mendidik kita, kadang ada orang tua tidak peduli dengan namanya pengampunan, begitu tuh. Jadi ketika memang menyadari bahwa sumber pengampunan itu adalah Allah, wah itu luar biasa, begitu ya. Ketika menyadari bahwa sumber pengampunan itu adalah Allah, maka ketika satu orang mengalami itu dalam sebuah keluarga, maka secara otomatis semua keluarga akan mengalami itu. Itu alasannya seperti yang dikatakan bahwa ketika satu orang saja percaya, satu orang percaya dalam sebuah keluarga, maka semua akan mendapatkan keselamatan. Karena apa? Dia akan memberitahu itu ya, menyatakan itu kepada keluarganya. Begitu. Yep. Ya. Tapi kan biasanya ya, orang dalam posisi seperti Bang Franky ini kan orang yang menerima luka hati.
Biasanya aku kan yang dilukai, aku nggak salah, harusnya dia dong yang minta maaf. Kenapa aku harus Betul. mengakui diri sendiri? Nah, itu gimana? Nah, itu menarik ya. Apa namanya? Secara kedagingan, karena begini ya, dulu saya berpikir begini. Dia kan orang tua, harusnya orang tua yang datang kepada anak. Ya. Begitu loh. Kemudian dia kan harusnya kan sudah banyak tahu, paham. Dia yang melahirkan aku, kemudian dia yang tahu banyak hal. Lalu maksudnya aku pernah berpikir seperti itu. Kenapa dia tidak datang? Kenapa dia nggak mertu? Apalagi begini, ada suatu perbandingan ya. Ketika melihat ada keluarga yang takut akan Tuhan, ketika ayahnya ayah tiba-tiba datang, maafkan aku ya nak, maafkan papa, maafkan mama. Wah, ketika melihat itu, kok berbeda ya dengan keluarga aku ya, begitu. Tetapi ketika melihat makna dari pengampunan yang dilakukan oleh Yesus, aku membayangkan begini. Yesus tidak pernah melakukan satu kesalahan terhadap saya. Yesus tidak pernah melakukan satu kesalahan terhadap diri saya, lalu dia datang untuk mengampuni aku. Di situ yang benar-benar diubahkan pikiranku tentang apa itu makna pengampunan. Allah yang tidak memiliki kesalahan terhadap aku, Allah tidak pernah menyakiti hatiku, lalu dia mengampuni aku. Wih, bahkan yang lebih luar biasanya lagi ya, pengorbanannya. Waduh, itu dan memang harus berkorban. Ketika mengampuni memang harus berkorban. Ada banyak yang dikorbankan, termasuk harga diri. Harga diri, lalu mengatakan bahwa, wah kan dia yang bersalah, begitu. Kenapa dia tidak datang? Tetapi Yesus yang adalah Allah, dia tidak melakukan itu ya. Wah, itu hebat. Tidak, menurutku, walaupun ada banyak teori tentang kebaikan yang diajarkan oleh agama, tetapi apa yang diajarkan oleh Yesus bukan hanya tentang kebaikan. Pengampunan itu baik, tetapi di sini berbicara tentang suatu kebenaran sih yang aku lihat. Kebenaran yang absolut, kebenaran yang berkuasa, kemudian kebenaran yang ada ini kekuatan supranatural gitu loh. Jadi kadang tidak masuk akal, benar. Itu. Kadang tidak masuk akal. Tapi ya kalau seandainya ada orang berpikir seperti itu, mungkin harus pandang Yesus deh. Supaya tidak membanding-bandingkan gitu. Oke. Itu Mas. Jadi artinya ketika seseorang ingin melakukan pengampunan terhadap orang lain tanpa menerima kasih Kristus sulit, begitu ya? Setuju. Betul. Kayaknya itu menjadi dasar sih. Yep. Oke. Jadi dirinya sendiri harus mengalami dulu kasih Kristus itu, bagaimana Kristus mengasihi kita ini orang yang berdosa. Iya. Gitu ya. Betul. Nah, kalau sekarang Bang Franky sudah berumah tangga ya. Nah, di dalam rumah tangga Bang Franky, terutama dengan istri biasanya. Nah, ini kan biasa ya, suami istri gitu kan. Betul. Nah, semisal ada kejadian yang kurang mengenakan di dalam hubungan suami istri sehingga membuat salah satu marah, kecewa. Nah, pernah nggak Bang Franky mengalami hal seperti itu dan bagaimana cara mengatasinya? Ya, karena ini menarik sekali berhubungan dengan sebuah keluarga. Jadi ketika dipersatukan dua menjadi satu, ada banyak hal yang harus disesuaikan. Kemudian tidak seenak berpacaran. Kalau berpacaran itu bisa ditutup ya. Marah-marah tinggal gitu ya. Jadi gitu ya. Jadi kalau berpacaran oke, tinggalkan begitu. Tapi sekarang enggak begitu ya. Jadi bahkan beda sekali. Jadi ketika sudah menikah, kemudian ketika ada masalah,
beberapa kali ada masalah, beberapa kali ada masalah, tetapi ada hal yang menarik. Ketika menemukan pasangan hidup yang takut akan Tuhan, kemudian dia menjadi dasar dari kehidupan antara suami dan istri itu adalah firman Allah. Ketika ada masalah, ini ada hal yang menarik lagi ya. Ketika ada masalah, berbeda dengan pada saat pacaran. Kalau pada saat pacaran, oke, kita bisa diam-diaman, tetapi kita akan satu rumah. Kita akan lihat dia lagi tiap hari, lihat terus-menerus begitu. Tetapi ketika memang didasari dengan betul, ketika didasari dengan firman Allah, ini menarik. Uh, secara otomatis, karena kita sudah juga belajar sama-sama tentang pengampunan ya, secara otomatis kita berlomba-lomba untuk menyelesaikannya. Benar. Jadi saya nggak tahu ya, tapi aku berharap ini selamanya, ini kekal dalam keluarga kami. Jadi ketika kami ada masalah, karena kami bukan orang yang sempurna ya, termasuk saya, termasuk istri, ketika kami melakukan suatu kesalahan, sehingga salah satu marah atau saya marah, istri marah, paling lama kami menyelesaikannya itu 12 jam. Itu paling lama. Paling cepat itu 1 jam. Itu sudah selesai. Jadi karena kami merasa begini, prinsip kami tidak mau lama-lama si iblis menguasai pikiran kami. Karena kalau lama-lama si iblis menguasai pikiran kami, akan ada hal-hal yang sebenarnya yang diinginkan oleh si iblis terjadi dalam keluarga kami. Jadi kami nggak mau itu. Akhirnya yang kami lakukan adalah dilakukan untuk menghentikan untuk pertikaian suami istri itu apa? Oke, contohnya ketika kami terjadi satu pertikaian nih, kadang ada masalah seperti kami dari 2 suku ya, ada 2 suku. Ya. Jadi contohnya begini, pernah gara-gara odol, ini hal kecil. Kalau aku itu diajari dalam keluarga kami, apalagi keluarga Batak ya, keluarga Batak itu tidak, maksudnya tapi ini rata-rata. Kalau kami pakai odol asal pakai aja. Tapi kalau istriku itu dari belakang. Ini contohnya lah, inilah odol itu. Kalau aku asal pencet gini, udah pencet gitu, keluar. Tapi kalau istri enggak. Habis itu dikeluarkan dikit. Pokoknya dari belakang. Padahal kan maksudnya gini, secara teorinya itu kan sama-sama dipakai begitu loh. Nah, tiba-tiba gitu. Jadi tiba-tiba, loh Bang, kenapa odolnya berantakan? Loh, berantakan yang mana? Begitu. Kan nggak ada keluar, maksudnya nggak ada berantakan di luar. Enggak, kenapa ini? Ya di sini kosong, di sini ada, dari belakang kek, katanya gitu. Ada gara-gara itu jadi masalah. Jadi masalah, begitu. Jadi, wah, akhirnya itu waktu kami awal-awal menikah ya. Kalau pas 1 tahun masih saling menerima. Tetapi ketika 2 tahun, wah, itu jadi nggak terima langsung diungkapkan ya. Kalau satu jadi langsung diungkapkan dulu. Lalu langsung diungkapkan, kemudian dia bilang, Bang, ini akhirnya apa yang menjadi kebiasaan keluarga dia bawa, apa yang menjadi kebiasaan keluarga aku dibawa. Akhirnya buam begitu. Wah, akhirnya kita mulai oke. Akhirnya kita duduk diam. Setelah itu diungkapkan semuanya, duduk diam, kemudian ngobrol. Oke, jangan lupa ya, kita itu sekarang membentuk satu keluarga. Ada 2 budaya yang berbeda. Sekarang gimana kita satukan budaya itu? Kebiasaan yang kamu lakukan, kebiasaan aku lakukan, oke. Mana yang tidak, maksudnya begini, mana yang aku tidak cocok mungkin di sini ya, atau mungkin budaya aku tidak. Lalu gimana kalau itu kita hilangkan, kita buat budaya keluarga kita. Akhirnya kita komunikasi, kita ngobrol, duduk. Kemudian setelah itu, sudah, kita saling memaafkan lagi. Saling memaafkan. Lalu, dan itu terus-menerus ya. Baru tentang ini lagi. Ada banyak hal. Kemudian, tentang membersihkan rumah. Kalau dalam keluargaku itu, nyapu rumah, itu bisa dikatakan 2 kali lah, 1 kali. Tapi kalau mbakmu itu, apalagi sekarang masih musim pandemi, kalau bisa sampai 3 kali nyapu rumah. Jadi
pada saat nanti aku kerja, dia nyapu. Duh, kok nyapu? Aku bilang gitu. Waduh, kan bisa nanti sore gitu. Bahkan yang uniknya adalah, jadi kan rumah abang itu abang semen di samping di luar juga kan. Jadi kalau Ya. dicor itu bisa nah dia sapu itu semuanya. Aku bilang untuk apa disapu? Aku bilang gitu. Jadi itu unik sih. Itu unik begitu. Dia sapu semuanya. Dia sapu semuanya. Tapi itu unik. Akhirnya mulai berpikir, wah, ini artinya dua menjadi satu. Begitu. Jadi ketika kita ada masalah atau apa, tetapi tidak pernah sampai kepada hal yang fatal ya. Tidak pernah sampai kepada hal yang fatal. Pernah ada hal yang besar, tetapi tidak sampai kepada hal yang fatal. Begitu. Karena meyakini ketika melihat istriku bahwa dia adalah pasangan hidupku, ketika melihat itu dulu itu kuat sekali dalam diriku. Begitu. Melihat bagaimana dia sungguh-sungguh berdoa untuk orang yang takut akan Tuhan. Wah, itu luar biasa. Tapi kuncinya dasarnya adalah dia dia seorang yang takut akan Tuhan. Artinya dia menjunjung tinggi kebenaran, menjunjung tinggi Alkitab. Hmm. Itu sih. Itu deh. Nah, ini yang menarik tadi. Tadi Bang Franky bilang kalau aku ada masalah dengan istri, kami selalu cepat-cepat komunikasikan supaya masalah itu cepat Yap. selesai dan nggak lama-lama. Tapi kan justru yang jadi permasalahan itu adalah ketika dua-duanya ya anggap aja marah, emosi gitu, untuk ngomong pertama kali itu kan yang susah kan, Betul, ya kan? betul, betul. Gimana caranya Bang Franky atau istri mengatasi itu? Ini yang menjadi satu unik. Apa ya? Istriku itu kalau kalau kami ada masalah, dia tipikal menunggu. Hmm. Kalau aku tipikal aktif. Hmm. Jadi ini kami dipersatukan. Ya, Jadi gini, melengkapi kalau berarti. seandainya aku adalah orang yang tipe menunggu juga, kacau. Kacau, bener, kacau sekali. Ya. Karena walaupun dia melakukan satu contoh kesalahan, yang sering datang aku. Tetapi aku lihat itu alasannya. Nah, ketika dipersatukan dua menjadi satu itu, ternyata bukan karena memiliki sifat yang sama ternyata, tapi memiliki sifat yang berbeda. Jadi sering aku datang dan tapi dia senang dengan itu. Dia senang dengan itu. Begitu. Jadi itu satu prinsip ya. Prinsip yang kami lakukan. Ketika siapapun melakukan satu kesalahan, ketika aku menyadari bahwa dia punya karakter yang seperti itu dan tidak boleh disalahkan. Lalu ketika saya punya karakter juga seperti ini, tidak boleh disalahkan juga. Begitu. Lalu ketika kami itu bangun, itu berjalan dengan baik. Itu berjalan. Akhirnya saya datang dengan dia dan dia sangat senang dengan itu. Lalu, tetapi ini hal yang menarik juga. Ketika dia punya masalah dengan orang lain, dia melakukan sama seperti yang saya lakukan. Dia yang datang kepada orang lain. Oh, justru malah Itu cenderung unik. jadi aktif. Iya, itu unik begitu. Jadi apa ya? Saya nggak tahu apakah karena dia melihat apa yang aku lakukan, akhirnya dia melakukan itu terhadap orang lain. Ya, mungkin itu bisa juga. Tetapi itu unik bagi kami. Begitu, itu menarik. Jadi ketika dia ada persoalan dengan ada beberapa jemaat, maklum waktu dia pertama datang ke sini, ini penyesuaian yang besar-besaran, begitu ya. Jadi ketika saat itu sebenarnya dia tidak melakukan sesuatu hal apapun, tetapi tiba-tiba aku mau ngomong sama dia. Wih, aku bilang, wah, ayo. Saya bilang begitu, aku antar, dan dia ngobrol. Dan menyelesaikan itu. Lalu, pernah sih aku sambil guyon ya. Kenapa? Kenapa kalau kita ada masalah kamu nggak datang duluan? Karena kadang-kadang aku berharap juga kamu Ya, datang. Dia ada. bilang, aku percaya bahwa Roh Kudus yang menyuruh kamu duluan untuk datang kepada aku. Wah, aduh. Tapi itu unik bagi keluarga kami. Dan itu terjadi juga akhirnya dengan anak. Ketika dia ada masalah atau dia melakukan satu kesalahan, dia juga meminta maaf. Kemudian yang lebih luar biasanya adalah dia punya banyak teman di perumahan. Ketika kami memang ajarin dia tentang konsep mengampuni atau meminta maaf, jangan pernah
meminta maaf kalau kamu melakukan kesalahan. Kenapa? Karena sama seperti kamu mempermalukan dirimu sendiri. Tetapi kalau kamu melakukan kesalahan, kamu harus segera meminta maaf. Jadi ini ada hal yang menarik. Ketika dia main-main dengan teman-temannya, eh, dia melakukan satu kesalahan. Kemudian dia bilang, dia meminta maaf. Dan orang-orang di sana, keluarga di sana, kaget. Loh, Isabel, kenapa minta maaf? Kan biasa anak-anak melakukan satu kesalahan, melakukan ini. Aku bilang, aku langsung datang, Bu. Kami tidak mau melakukan hal yang biasa seperti dunia lakukan. Karena itu dibangun dari sekarang. Bagaimana? Ketika dia salah, itu di rumah, saya bilang gitu. Ketika dia salah, dia harus minta maaf. Dia harus minta maaf. Begitu. Jadi, itu unik. Itu unik deh. Hmm, Jadi, apa namanya, ya, ya, jadi hal-hal seperti ini kami serius sih, sangat serius membangun, karena ya, ya, jadi eh, halo. yap, halo, yap, abang bisa dengar. Oke. Nah, untuk yang terakhir, eh, seberapa penting menurut Bang Franky seseorang itu harus melakukan pengampunan? Sangat penting ya, sangat penting. Karena di sini berbicara tentang eh, damai sejahtera, damai sejahtera. Kemudian hubungan, hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia. Itu alasannya kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sesamamu seperti dirimu mengasihi, seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Jadi ini ada kaitan yang sangat erat antara kita dengan Allah, kita dengan sesama. Begitu. Jadi eh, berbicara tentang pengampunan itu sangat penting karena itu yang dilakukan oleh Allah. Kenapa Allah datang ke dunia ini mengampuni saya? Karena saya penting. Hmm. Saya sangat penting, begitu loh. Jadi kalau seandainya saya tidak penting, bagaimana mungkin Allah datang ke dunia ini? Tidak akan mungkin. Sampai-sampai ini menarik. Dia datang ke dunia ini banyak orang menolak, tidak memahami, bahkan tidak masuk akal kedatangannya. Kadang pengampunan itu seperti itu. Tidak masuk akal. Tidak masuk akal, kemudian seperti aneh, kemudian ada banyak hal ya. Jadi ketika aku pribadi melihat bagaimana pengampunan ini, jadi sungguh-sungguh seperti apa yang dilakukan oleh Yesus. Dia datang dari hal-hal dari tempat yang hina, kemudian dia adalah Allah, dia lahir dari orang yang biasa, tapi sesuai dengan nubuatan. Tetapi ini menarik. Ini menarik ketika dia mengampuni kita, banyak orang tidak merasa diampuni. Lalu ini juga resiko bagi ketika kita mengampuni orang lain, lalu orang itu tidak merespon, kayaknya kita kembali oke, itu wajar karena Yesus juga melakukan hal yang sama. Jadi ketika dia katakan seberapa penting, menurutku sangat penting. Setiap orang mengampuni, setiap orang mengalami pengampunan, kemudian setiap orang harus melakukan pengampunan. Supaya apa? Dia mengalami damai, dia mengalami sukacita, dia mengalami satu hubungan yang intim dengan Allah, tidak ada penghalang. Kemudian dia hidupnya akan berdampak ya, berdampak bagi orang-orang di sekitarnya. Dan hal yang paling penting lagi, ketika seseorang bisa mengampuni sama seperti Kristus bisa mengampuni, yang dilihat sebenarnya di dalam kehidupan orang itu bukan karena dia bisa mengampuni, tapi karena Kristus yang ada dilihat di dalam dirinya. Karena Kristus yang memampukan dia untuk bisa melakukan pengampunan itu. Jadi sangat penting, sangat penting. Oke, terima kasih banyak Bang Franky Sami-sami. untuk kesempatannya, untuk pengalaman yang dibagikan. Saya sendiri sungguh merasa sangat terberkati mendapatkan gambaran kehidupan pengampunan yang Bang Franky
ini lakukan. Dan saya harap juga siapapun nanti yang akan menonton ini, mereka juga bisa terberkati seperti saya. Oke, Bang Franky, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.